كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Nah, baik, pada video kali ini kita akan membahasnya itu tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika itu? Nah, yang pertama beliau mendirikan Masjid Nabawi. Nah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tiba di Madinah adalah mendirikan Masjid Nabawi. Ya, masjid ini dibangun di atas tanah di tempat unta beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti. Nah, tanah ini dulunya milik dua anak yatim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membelinya dari mereka. Beliau sendiri ikut serta dalam proses pendirian masjid sehingga semakin membangkitkan semangat kerja kaum muslimin. Di samping itu beliau sallallahu alaihi wasallam juga mendirikan rumah-rumah bagi istri-istri beliau yang letaknya di sebelah masjid. Nah, Masjid Nabawi tidak sekedar digunakan sebagai tempat untuk melakukan solat saja ketika itu ya, tapi juga merupakan sebuah sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam, tempat untuk mendamaikan suku-suku yang berseteru, mengatur berbagai urusan, memberangkatkan pasukan dan bermusyawarah. Nah, di samping itu ia juga sebagai tempat tinggal bagi sejumlah kaum fakir muhajirin yang belum memiliki rumah di Madinah. Nah, ini gambaran dari Masjid Madinah saat ini. Nah, jauh lebih besar ya. Kemudian yang kedua, apa yang langkahnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka berjumlah berapa? 90 orang. Separuh dari kalangan Muhajirin dan separuh lagi dari kalangan Ansar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara mereka untuk saling tolong-menolong dan saling mewarisi jika ada yang meninggal dunia di antara mereka tanpa memberikan kepada kerabatnya. Hal ini berlangsung sampai perang Badar. Maka ketika turun firman Allah taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada bukan kerabat. Surat Al-Anfal ayat 75. Nah, hak waris mewarisi menjadi gugur, tapi ikatan persaudaraan masih tetap berlaku. Nah, arti persaudaraan ini adalah agar fanatisme itu adalah keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran, ya, terlalu fanatik ya gitu. Fanatisme jahiliyah menjadi lebur dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Dan contoh untuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar adalah apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu dari Ansar. Nah, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku adalah orang Ansar, kata Sa'ad ya, yang paling banyak harta, maka bagilah hartaku itu menjadi dua, dan aku juga memiliki dua orang istri, maka lihatlah keduanya mana yang membuatmu tertarik. Aku akan menceraikannya bila masa iddahnya telah habis, maka nikahilah dia. Nah, Abdurrahman menjawab, semoga Allah Ta'ala memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan padaku di mana pasar kalian, katanya. Dari Abdurrahman bin Auf tadi. Akhirnya Allah Ta'ala melimpahkan harta yang banyak kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, contoh lain, orang-orang Ansar menawarkan kepada saudara-saudara mereka dari Muhajirin berupa kebun kurma. Mereka berkata kepada Rasulullah, bagilah kebun kurma milik kami ini untuk diberikan kepada saudara-saudara kami. Dan di sini dia saling berbagi ya dari kaum Muhajirin kepada kaum Ansar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Kaum Ansar kembali berkata, kalau begitu kalian membantu kita merawat pohon-pohon kurma kami, maka kami akan mengikut sertakan kalian dalam memanen buahnya.
mereka pun setuju dengan hal itu. Nah, ini semua menunjukkan kemurahan hati kaum Ansar terhadap saudara mereka. Siapa? Yaitu kaum Muhajirin. Mereka mau berkorban, lebih mementingkan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya mereka sendiri. Mencintai mereka serta menyayanginya, walaupun diri mereka juga ada kekurangan. Nah, itsar ini ada itsar, adalah mengutamakan orang lain itu dalam suatu urusan dari diri sendiri. Nah, itsar ini termasuk dengan akhlak mulia. Nah, kemudian Allah Ta'ala menggambarkan keutamaan sifat orang-orang Ansar dalam firman-Nya. Nah, ini dalam surat Al-Hasyr. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansar, di orang Madinah ini orang Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Kepada mereka siapa di sini? Muhajirin. Dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian apa yang ketiga yang Rasulullah lakukan, itu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Nah, setelah Rasulullah SAW menata pilar-pilar masyarakat baru yang Islami dengan cara membangun kesatuan akidah, politik dan peraturan di antara kaum muslimin, beliau mulai mengatur. Apa yang beliau atur? Yaitu hubungan dengan non-muslim. Tujuannya adalah agar mereka memberikan rasa aman, damai dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Madinah, walaupun berbeda keyakinan. Sebagian orang-orang muslim yang tinggal di Madinah saat itu adalah kaum Yahudi. Rasulullah SAW membuat perjanjian bersama mereka. Meskipun mereka menendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Nah, butir-butir isi perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi Madinah sebagai berikut. Nah, apa? Ada isinya 5 buah ya. Yang pertama, jaminan kebebasan menjalankan agama masing-masing. Orang yang Yahudi boleh menjalankan agama mereka, dan demikian juga dengan kaum muslimin. Nah, yang kedua, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Kemudian wajib membantu orang yang dizalimi. Kemudian saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Madinah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW adalah pemimpin tertinggi di negeri ini, dan Yahudi bagian darinya. Jika terjadi perselisihan, urusan dikembalikan kepada beliau. Ya. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari langkah-langkah Nabi di masa ketika itu di Madinah? Pertama, pentingnya masjid ya, dan peranannya dalam Islam. Karena itu Rasulullah SAW memulai dakwah di Madinah dengan mendirikan masjid. Kemudian ketulusan kaum Ansar di Madinah dan sifat mereka yang suka mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, mungkin demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk like, subscribe dan komen.